Akankah kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat bisa kuat dan mengikat untuk mengakhiri perang? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies Dina Praptora Harja. Mbak Dina, selamat malam. Selamat malam, Mbak Cindy. Mbak Dina, informasi terbaru kan akan ditandatangani kesepakatannya dalam beberapa hari ini. Kalau menurut Anda sebenarnya memang kesepakatan sudah semakin dekat atau masih tarik ulur antara kedua negara? Sebenarnya suasana tegang masih sangat terasa di antara kedua belah pihak. Iran dan Amerika Serikat sama-sama masih berusaha menjaga kalimat, menjaga statement, dan mereka harus diingat belum pernah bertemu satu sama lain ya. Betul-betul duduk bersama antara kedua belah pihak. Artinya menurut saya dua-duanya sama-sama mengambil langkah yang taktis saja untuk minimal mendapatkan quick wins gitu. Kemenangan cepat dalam waktu yang singkat saat ini dan tandanya salah satunya bahwa Iran memutuskan untuk melepaskan dulu isu Israel dari proses kesepakatan ini. Jadi tadi kan sudah dikatakan statementnya bahwa Israel tidak masuk ya dalam proses negosiasi ini, tidak dihitung. Artinya Iran dalam posisi untuk memastikan dulu deal yang paling dia butuhkan, yakni dia menguasai Selat Hormuz, dia diakui bahwa dia juga punya kedaulatan, dan aset ini, soal aset ini menurut saya satu hal yang menurut Iran menjadi satu kemenangan taktis kalau memang Trump bisa dipush, dan kelihatannya Trump memang melemahnya di sana ya. Dia mau tuh melepaskan itu asalkan Hormuz juga bisa nanti ada negosiasi lanjutan gitu. Jadi titik ini merupakan satu kemenangan juga buat Iran dan itu yang mau dia kejar. Nah, apa Sementara yang dari sisi Amerika Serikat menurut saya kata yang kuncinya itu kan soal nuklir. Dan itu diulang sama Trump kan. Dan yang mau disampaikan oleh Iran adalah bahwa isu nuklir akan tetap dimasukkan walaupun tidak dalam kesepakatan yang kali ini, tapi sudah janji akan dimasukkan dalam proses negosiasi selanjutnya di level yang lebih teknis. Nah, Mbak Dina, Jadi tapi artinya ketika kompromi itu juga artinya sudah semakin cair. Apa yang membedakan negosiasi yang sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya? Kenapa sekarang tampaknya akan semakin dekat menuju meja perundingan? Apa yang membedakan itu? tadi taktisnya, jadi bahwa kedua belah pihak sama-sama merasa di dalam negerinya itu perlu ada deliverable, harus ada satu capaian, dan itu kebetulan titik lunaknya ada. Dan hal itu tetap tidak akan mengubah posisi sebenarnya bahwa Iran itu tetap akan mempertahankan program nuklirnya. Hanya saja nanti akan dibahas lebih lanjut, teknisnya seperti apa. Tapi yang paling penting buat Iran, yang penting sanksi yang selama ini memblokade, dia nggak bisa jual minyaknya, dia nggak bisa mengakses aset-asetnya, itu dilepas dulu sama Amerika. Karena kalau itu dilepas, dia bisa melanjutkan negosiasi dengan daya tawar yang lebih tinggi. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya goals-nya untuk sementara adalah quick wins-nya dulu, kalau misalnya nanti ditandatangani, apakah memang akhirnya bisa berakhir damai atau ya hanya menunda perang saja, masih bermusuhan antara kedua negara? Masih bermusuhan antara dua negara. Jadi ini intinya baru agreement in principle. Kalaupun ini terjadi ya, tanda tangan di hari Senin, itu masih hanya agreement on principle. Masih ada proses negosiasi di level yang lebih teknis, misalnya tentang kalau nuklir, kemudian nanti nasib enrichment-nya seperti apa, stockpile-nya akan gimana gitu. Lalu posisi-posisi lokasi nuklir itu akan seperti apa, itu masih nanti bertahap lagi dibikin schedule yang lebih panjang. Tapi kalau untuk sanksi, maka si Iran ini kan kemudian mulai menetapkan negosiasi lebih lanjut nggak akan lanjut kecuali sudah ada yang dicairkan terlebih dahulu. Jadi kelihatan sebenarnya Iran ini push, tapi karena memang ada ruang, kelihatannya dari pihak Amerika Serikat juga melunak ya untuk mulai memberikan sesuatu pada Iran supaya urusan nuklir yang menjadi keywords di kampanyenya Trump ini juga bisa ada breakthrough. Kalau enggak sebenarnya dua-duanya masih stalemate, masih buntu ya, posisinya sama-sama kuat. Nah, kalau biasanya kan Israel juga jadi ganjalan ketika negosiasi. Kalau sekarang menurut Mbak Dina akan nurut atau masih akan bertingkah? Masih akan bertingkah. Dan bertingkahnya kepada Amerika Serikat karena dua belah pihak ini, Netanyahu maupun Amerika Serikat, mereka ini sama-sama punya kepentingan memenangkan pemilu di negaranya masing-masing. Dan kepentingan mereka makin nyata berseberangan gitu. Netanyahu itu dengan Iran mengancam ya untuk menyerang
wilayah Israel langsung, dan setiap kali ada bunyi sirene di Israel, itu reaksinya adalah negatif sekali terhadap Netanyahu. Bahwa Netanyahu itu 4 bulan lagi kan pemilu ya, jadi ini masa-masa yang sangat kritis buat dia. Sementara di Amerika Serikat 5 bulan lagi pemilu. Jadi ketegangannya itu sekarang juga berpindah, bukan hanya di Iran sama Amerika Serikat, tapi antara Israel dengan Amerika Serikat, karena kepentingan pemilu di kedua negara ini. Tapi bagaimana internasional akan menilai kesepakatan ini? Apakah akan menilai sebagai ini adalah sebuah keunggulan bagi Iran bisa mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat, atau ada poin lain juga yang bisa dianalisis oleh internasional? Di pihak internasional kalau dilihat dari statement yang makin kuat ya untuk mendukung Lebanon dan mendesak Israel untuk keluar dari wilayah Lebanon, itu menunjukkan bahwa Israel tetap dalam posisi dianggap tidak sah mengambil wilayah secara ilegal. Itu tetap dan semakin kuat ya, bahwa resistensi terhadap Israel itu tetap kuat. Sementara kalau soal rekognisi terhadap Iran, menurut saya masih tetap ini ya, masih tetap 50-50 gitu. Di satu sisi mereka bisa melihat, negara-negara lain melihat bahwa Iran ini memang harus diberi kompromi sesuatu lah, karena mereka diserang duluan di saat mereka proses negosiasi. Dan sekarang sesudah perang berjalan lebih dari 100 hari, bisa dilihat bahwa Iran itu ingin menunjukkan dia sebenarnya mau negosiasi gitu. Jadi menurut saya yang beda dengan statement kemarin malam kan ada statement juga dari Trump akan ada proses negosiasi yang ditandatangani di Eropa ya. Bedanya dengan yang sekarang adalah sekarang sudah dikonfirm oleh pihak Iran. Dan ini menurut saya ingin menunjukkan dari pihak Iran bahwa Iran itu memang niatnya damai, hanya Amerika aja yang nggak ngasih jalan gitu. Oke. Mbak Dina Praptora Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Palesis, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Mbak Dina. Terima kasih. Terima kasih.